ini saya akan menjelaskan tentang psikologi pendidikan. Yang pertama yang akan saya bahas yaitu latar belakang psikologi pendidikan. Nah, psikologi pendidikan ini merupakan disiplin psikologis yang mempelajari, meneliti, dan membahas seluruh tingkah laku manusia yang terlibat dalam proses pendidikan. Psikologi pendidikan memfokuskan perhatian pada proses belajar dan mengajar, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses tersebut. Selanjutnya di sini ada definisi, dan di sini juga ada dua pendapat, yang dimana pendapat pertama itu menurut Barlow 1985, dia mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai pengetahuan yang berdasarkan pada riset psikologis yang menyediakan serangkaian sumber untuk membantu proses belajar mengajar secara efektif. Sementara itu, menurut Witherington menyatakan psikologi pendidikan ini sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Berdasarkan definisi psikologi tersebut, dapat kita simpulkan yaitu psikologi pendidikan adalah pengetahuan kependidikan yang didasarkan atas hasil temuan riset psikologis. Yang kedua, hasil temuan riset psikologis tersebut kemudian dirumuskan sedemikian rupa hingga menjadi konsep, teori, metode, dan strategi yang utuh. Yang ketiga, konsep, teori, metode, dan strategi tersebut kemudian disistematiskan sedemikian rupa hingga menjadi repertoire of resource, yakni rangkaian sumber yang berisi pendekatan yang dapat dipilih dan digunakan untuk praktik kependidikan, khususnya dalam proses belajar mengajar. Nah, dari definisi-definisi tersebut, psikologi pendidikan dapat diartikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khusus mengkaji perilaku individu dengan tujuan menemukan berbagai fakta, generalisasi, dan teori-teori psikologis berkaitan dengan pendidikan yang diperoleh melalui metode ilmiah tertentu dalam rangka pencapaian efektivitas proses pendidikan. Berdasarkan penjelasan tadi, jelas bahwa pendidikan memang tidak bisa dilepaskan dari psikologi. Selanjutnya, tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama itu ada meningkatkan efektivitas belajar seorang siswa, yang dimana maksudnya meningkatkan efektivitas belajar untuk peserta didik dengan memahami proses belajar dan faktor-faktor yang memengaruhi belajar seorang peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pendidikan, yang dimana itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik tersebut. Selanjutnya, membantu pendidik. Membantu pendidik di sini seperti meningkatkan kualitas pendidikan dengan memahami kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Yang keempat itu meningkatkan pengembangan peserta didik, di mana meningkatkan kemampuan ini secara keseluruhan termasuk aspek kognitif, efektif, dan psikomotor. Yang terakhir yaitu atau yang kelima, meningkatkan keseimbangan dan kesehatan mental, yang dimana untuk meningkatkan keseimbangan dan kesehatan mental peserta didik, kita harus memahami faktor yang mempengaruhi keseimbangan dan kesehatan mental seorang peserta didik. Adapun ruang lingkup
psikologi pendidikan yaitu disiplin psikologis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam proses pendidikan. Psikologi pendidikan ini mencangkup kajian tentang belajar, proses belajar, dan situasi belajar serta faktor-faktor yang memengaruhi belajar seperti hereditas, lingkungan, perkembangan peserta didik, dan proses tingkah laku. Selain itu, psikologi pendidikan juga mencangkup kajian tentang hukum dan teori belajar, serta proses belajar mengajar yang meliputi manajemen ruang belajar, metodologi kelas, motivasi belajar, penanganan peserta didik, pengukuran kinerja akademik, dan pendayagunaan umpan balik. Dengan memahami ruang lingkup psikologi pendidikan, kita dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mengajar serta membantu pendidik dalam melakukan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Adapun kesimpulan psikologi pendidikan yang telah saya bahas tadi yaitu disiplin psikologis yang penting dalam memahami proses belajar mengajar. Dengan memahami ruang lingkup psikologi pendidikan, kita dapat meningkatkan efektivitas belajar dan mengajar serta membantu pendidik dalam melakukan tugasnya dengan lebih profesional dan bertanggung jawab. Mungkin itu yang sempat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.